Selamat datang di channel Indonesia Hari Ini. Channel yang membahas berbagai informasi sejarah dan urban legend yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan misteri yang ada di Universitas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Universitas Indonesia adalah salah satu perguruan tinggi tertua dan terbesar di Indonesia, yang memiliki sejarah panjang sejak masa penjajahan Belanda. Universitas Indonesia bermula dari pendirian Sekolah Tinggi Kedokteran pada tahun 1851 yang dikenal dengan Stovia, School tot Opleiding van Indische Artsen, sebuah sekolah untuk melatih tenaga medis bagi penjajah Belanda di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Stovia ini berfokus pada pendidikan kedokteran, dengan tujuan utama untuk menghasilkan dokter bagi kolonial Belanda yang pada saat itu masih menguasai Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kebutuhan akan lembaga pendidikan tinggi yang dapat mencetak sumber daya manusia berkualitas semakin mendesak. Pada tahun 1947, beberapa sekolah tinggi di Jakarta digabungkan untuk membentuk sebuah universitas. Universitas pertama di Indonesia ini diberi nama Universitas Indonesia. Pendirian Universitas Indonesia yang resmi pada tanggal 2 Februari tahun 1950, ditandai dengan penggabungan beberapa sekolah tinggi, seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia kemudian berkembang dengan membuka fakultas-fakultas baru, serta memperluas jangkauan pendidikan tinggi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Universitas Indonesia terus berkembang dan bertransformasi menjadi salah satu universitas terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 1960-an, Universitas Indonesia mulai membangun kampus di Depok, yang kini menjadi kampus utama. Kampus ini mulai dibangun pada tahun 1980-an dan secara resmi digunakan sebagai kampus utama sejak 2000-an. Universitas Indonesia adalah salah satu perguruan tinggi terbesar dan tertua di Indonesia. Didirikan pada tanggal 2 Februari tahun 1949, Universitas Indonesia memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Kampus UI terletak di dua lokasi utama, yaitu Kampus Depok yang luas dan hijau, serta Kampus Salemba yang terletak di Jakarta. Universitas Indonesia menawarkan berbagai program pendidikan dari tingkat sarjana, pasca sarjana, hingga program doktor, dengan berbagai fakultas yang mencakup hampir semua bidang ilmu. UI awalnya berdiri dengan nama Universitas Indonesia pada masa setelah Indonesia merdeka, sebagai pengganti dari perguruan tinggi yang sebelumnya ada pada masa penjajahan. Universitas Indonesia mulai berkembang pesat pada tahun 1960-an, dengan ekspansi fakultas dan peningkatan kualitas pengajaran serta riset. Pada tahun 1980-an, Universitas Indonesia mulai bertransformasi menjadi universitas yang lebih modern dan maju, dengan standar akademik yang tinggi dan pengakuan internasional. Kampus utama UI yang terletak di Depok, Jawa Barat, adalah kampus yang sangat luas dan asri, dengan banyak ruang terbuka hijau, taman, dan fasilitas modern. Kampus Depok memiliki berbagai fasilitas lengkap, seperti perpustakaan besar, fasilitas olahraga, asrama mahasiswa, dan gedung-gedung fakultas yang mendukung kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa. Salah satu bagian yang terkenal dari kampus ini adalah Taman UI, yang sering digunakan oleh mahasiswa untuk beraktivitas, bersantai, atau berolahraga. Kampus Salemba yang lebih kecil dan berada di Jakarta, merupakan pusat dari beberapa fakultas tertentu seperti Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kampus ini lebih berfokus pada program pendidikan yang lebih spesifik dan memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap, mengingat Fakultas Kedokteran UI terletak di sini. Universitas Indonesia dikenal sebagai salah satu universitas yang memiliki kampus yang luas dan penuh dengan sejarah. Di balik kemegahan dan keindahan kampusnya, ada beberapa cerita mistis yang beredar di kalangan mahasiswa dan staf. Berikut ini beberapa kisah tentang hantu yang dipercaya menghuni kampus Universitas Indonesia. 1.
Hantu di Gedung Rektorat. Gedung Rektorat UI di Depok dikenal sebagai salah satu tempat yang dianggap angker. Beberapa mahasiswa dan staf pernah mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki atau suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, meski tidak ada orang di sekitar. Ada pula cerita tentang penampakan sosok wanita berpakaian putih yang sering terlihat berjalan di sekitar gedung ini pada malam hari. Gedung Rektorat Universitas Indonesia di Depok sering disebut-sebut sebagai salah satu tempat yang memiliki cerita mistis. Gedung yang megah dan terletak di tengah-tengah kampus ini memiliki sejarah panjang dan menjadi pusat administrasi universitas. Namun, di balik fungsinya yang sibuk, ada beberapa cerita hantu yang dipercaya menghantui gedung ini. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah penampakan sosok wanita berpakaian putih. Menurut cerita, sosok ini sering muncul pada malam hari, terutama di sekitar lorong-lorong gedung atau di dekat tangga. Beberapa orang yang kebetulan berada di sekitar gedung saat malam hari mengaku pernah melihat wanita dengan rambut panjang yang terurai, berjalan dengan langkah perlahan tanpa suara. Ketika didekati atau dilihat lebih jelas, sosok tersebut tiba-tiba menghilang atau menghilang begitu saja di balik dinding atau pintu. Selain itu, ada pula cerita tentang suara-suara aneh yang sering terdengar di dalam gedung, terutama pada malam hari saat gedung sudah sepi. Beberapa orang melaporkan mendengar suara langkah kaki yang terdengar seperti ada seseorang berjalan di sepanjang lorong, meskipun saat mereka mengecek, tidak ada siapa-siapa di sana. Ada juga yang mengaku mendengar suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, padahal tidak ada orang yang lewat. 2. Hantu di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, yang terletak di kampus Salemba, juga tidak lepas dari cerita mistis. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah penampakan sosok seorang wanita berambut panjang yang muncul di dekat tangga atau lorong fakultas pada malam hari. Beberapa orang yang berani berada di sana sering merasa ada yang mengikuti atau mendengar suara langkah kaki tanpa ada orang di sekitarnya. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, yang terletak di kampus Salemba, juga dikenal memiliki cerita mistis yang melegenda di kalangan mahasiswa dan staf. Kampus dengan bangunan tua dan suasana yang cukup sepi di beberapa bagian, sering menjadi latar bagi berbagai cerita hantu yang menambah kesan angker. Salah satu yang paling terkenal adalah cerita tentang hantu wanita berpakaian putih. Konon, di area sekitar tangga atau lorong-lorong fakultas, sering terlihat sosok seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai, mengenakan pakaian putih. Sosok ini sering muncul pada malam hari, terutama di sudut-sudut yang gelap atau dekat ruangan-ruangan yang jarang dipakai. Beberapa mahasiswa yang berani pulang malam atau sekadar lewat di lorong-lorong tersebut, mengaku pernah melihat sosok tersebut berdiri atau berjalan tanpa suara, dan ketika didekati atau dilihat lebih jelas, sosok itu tiba-tiba menghilang. Selain penampakan tersebut, ada pula cerita tentang suara langkah kaki yang terdengar pada malam hari. Beberapa orang yang sedang berada di dalam gedung, terutama di lantai atas, seringkali mendengar suara kaki yang berdecit di lantai kayu atau suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, meskipun tidak ada orang yang terlihat. Fenomena ini kerap membuat orang merasa ada yang mengawasi atau mengikuti mereka dari belakang, meski ketika mereka berbalik, tak ada siapa-siapa. Di antara cerita yang paling menyeramkan, ada juga yang menceritakan tentang suasana yang tiba-tiba berubah menjadi dingin di beberapa ruang tertentu. Beberapa orang yang sedang belajar atau mengerjakan tugas dalam ruangan merasa suasananya menjadi sangat mencekam dan tak jarang mereka merasakan kehadiran yang tak kasat mata, seolah-olah ada yang menatap mereka dari belakang. Sebagian orang menganggap cerita-cerita tersebut hanya mitos atau rekaan belaka, namun bagi yang pernah merasakannya, pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang mendalam. Banyak mahasiswa dan staf yang lebih memilih untuk tidak berlama-lama di gedung saat malam hari, karena merasa ada aura mistis yang sulit dijelaskan. Beberapa orang juga percaya bahwa kisah-kisah tersebut berhubungan dengan sejarah lama kampus dan mungkin ada kejadian tragis yang melatar belakanginya. 3. Hantu di Perpustakaan Universitas Indonesia.
Perpustakaan Universitas Indonesia yang terkenal besar dan banyak koleksinya juga memiliki cerita mistis. Beberapa mahasiswa melaporkan merasa tidak nyaman ketika berada di lantai tertentu, terutama di ruang-ruang yang agak terpencil dan jarang digunakan. Beberapa orang mengaku melihat bayangan atau sosok yang melintas cepat di antara rak buku. Ada juga yang merasa seperti sedang diawasi saat sedang belajar sendirian di ruang perpustakaan. Perpustakaan Universitas Indonesia, yang terletak di kampus Depok, merupakan salah satu perpustakaan terbesar dan terlengkap di Indonesia. Namun, seperti halnya gedung-gedung tua lainnya, perpustakaan ini juga memiliki cerita mistis yang beredar di kalangan mahasiswa dan staf. Cerita-cerita tersebut sering menjadi topik perbincangan, terutama bagi mereka yang sering menghabiskan waktu malam di sana. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah penampakan sosok misterius yang terlihat di antara rak-rak buku. Menurut cerita, ada mahasiswa yang sedang belajar atau mencari buku di ruang-ruang tertentu di perpustakaan, terutama di lantai yang lebih tinggi, mengaku melihat bayangan atau sosok yang bergerak cepat di antara rak-rak buku. Ketika mereka mencoba mendekati atau mencari tahu, sosok tersebut tiba-tiba menghilang atau lenyap begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Selain penampakan tersebut, ada pula cerita tentang suara langkah kaki yang terdengar samar-samar. Beberapa orang yang sedang berada sendirian di ruang baca atau ruang komputer pada malam hari, sering kali mendengar suara langkah kaki yang seolah-olah datang dari arah lorong atau ruang yang kosong. Ketika mereka menoleh atau keluar untuk mencari sumber suara, tidak ada siapa-siapa di sana. Suara ini semakin sering terdengar ketika malam semakin larut, dan beberapa orang merasa seperti ada yang mengikuti mereka. Ada juga cerita mengenai hawa dingin yang tiba-tiba muncul di ruangan tertentu. Beberapa pengunjung perpustakaan yang sedang berada di lantai atas atau di ruangan terpencil sering melaporkan merasakan perubahan suhu yang sangat dingin, meskipun suhu di luar tidak berubah. Hawa dingin ini seringkali disertai dengan perasaan cemas atau tertekan, yang membuat orang merasa tidak nyaman atau seperti sedang diawasi. Beberapa mahasiswa bahkan mengaku merasakan kehadiran yang tak kasat mata, yang membuat mereka merasa terganggu saat belajar. Cerita yang lebih mengerikan adalah tentang penampakan sosok wanita berambut panjang yang terkadang muncul di beberapa sudut perpustakaan. Sosok ini, menurut cerita, sering terlihat berjalan dengan langkah pelan dan perlahan, mengenakan gaun putih yang terlihat kusam. Beberapa orang yang melihatnya merasa ada yang aneh dengan sosok tersebut, dan beberapa bahkan merasa seperti diganggu oleh sosok tersebut, meski tidak ada interaksi fisik. Meskipun cerita-cerita mistis ini lebih sering dianggap sebagai mitos atau legenda urban, tidak sedikit yang merasa terganggu atau merinding saat mendengar kisah-kisah tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa mungkin ada sesuatu yang tertinggal di perpustakaan ini, entah itu karena sejarah panjang kampus UI atau kejadian-kejadian tragis yang tidak diketahui. 4. Hantu di Taman UI. Di kawasan taman kampus, terutama di malam hari, sering terdengar cerita tentang penampakan sosok misterius yang berjalan sendirian. Beberapa orang yang lewat pada malam hari melaporkan merasa ada yang mengawasi atau mendengar suara langkah kaki di belakang mereka, meski saat berbalik, tidak ada siapa-siapa. Beberapa orang bahkan mengklaim pernah melihat sosok tinggi dengan pakaian serba hitam yang berjalan di antara pepohonan. Taman Universitas Indonesia di Depok dikenal sebagai salah satu tempat yang indah dan asri, tempat banyak mahasiswa atau pengunjung datang untuk berjalan-jalan, berolahraga, atau sekadar bersantai. Namun, seperti banyak taman yang terletak di area kampus besar dan penuh sejarah, ada juga cerita mistis yang beredar mengenai hantu di Taman UI. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang penampakan sosok tinggi berbaju hitam yang sering terlihat berjalan atau berdiri di antara pepohonan pada malam hari. Beberapa orang yang melintasi taman, terutama di sekitar area yang lebih terpencil atau dekat dengan hutan kecil, mengaku melihat sosok tersebut dari kejauhan. Sosok ini biasanya tampak sangat tinggi, mengenakan pakaian serba hitam, dan bergerak dengan cara yang sangat aneh, terkadang seolah melayang di atas tanah. Selain sosok misterius ini,
ada juga cerita tentang suara langkah kaki yang terdengar di sepanjang jalan setapak taman, terutama pada malam hari ketika taman sudah sepi. Suara langkah kaki yang tidak tampak pemiliknya ini sering membuat orang yang sedang berjalan sendirian merasa terkejut atau cemas. Beberapa mahasiswa yang melintas di taman malam hari juga melaporkan bahwa mereka merasa seperti ada yang mengawasi, bahkan ada yang merasa seperti ada seseorang yang berjalan di belakang mereka, meski ketika mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Ada juga kisah tentang suasana yang tiba-tiba menjadi sangat dingin di beberapa bagian taman, meskipun udara di sekitar kampus tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan cuaca. Beberapa orang yang sedang duduk atau berjalan di taman melaporkan merasa tiba-tiba dihampiri hawa dingin yang menusuk, seolah-olah ada yang mengelilingi mereka. Hal ini seringkali terjadi di tempat-tempat yang lebih gelap atau jauh dari keramaian. Kisah yang paling menyeramkan adalah tentang penampakan sosok wanita berpakaian putih yang dikatakan sering terlihat berjalan sendirian di sekitar taman. Wanita ini sering muncul di malam hari dan tampak seperti sedang mencari sesuatu. Beberapa orang yang melihatnya melaporkan bahwa sosok ini berjalan dengan langkah yang sangat pelan, rambut panjangnya terurai, dan matanya terlihat kosong atau tidak fokus. Ketika seseorang mencoba untuk mendekat atau menegur sosok tersebut, ia akan menghilang begitu saja, menyisakan rasa takut dan kebingungan. 5. Hantu Danau Universitas Indonesia. Beberapa saat lalu viral tentang pembunuhan mahasiswa UI yang dihabisi seniornya karena terlilit hutang pinjol. Jauh sebelum itu, di Danau Kenanga yang berada tak jauh dari gedung Rektorat UI juga jadi saksi bisu pembunuhan sadis. Misteri kematian mahasiswa jurusan Biologi Fakultas MIPA UI yang tenggelam di danau ini hingga saat ini masih jadi teka-teki. Setelah 8 tahun kepergian Aksaina Ahad Dori, namun kasusnya masih mengambang dan belum menemukan titik cerah. Bagi mahasiswa Universitas Indonesia, Danau Kenangan merupakan lokasi yang tepat untuk menikmati senja sembari mengerjakan tugas maupun lari. Rimbunnya pepohonan tumbuh subur mengitari danau membuatnya asri. Pembangunan danau ini sebagai resapan air. Danau seluas 28.000 meter ini terletak di antara gedung Rektorat Balairung, Masjid UI, dan gedung Perpustakaan UI. Dibangun pada 1992, danau ini menjadi paling ikonik karena dikelilingi pemandangan gedung-gedung yang menawan. Di balik keindahan Danau Kenanga ternyata menyimpan kisah pilu tewasnya Aksaina Ahad Dori. Danau yang terletak di dalam kawasan kampus UI Depok, Jawa Barat ini jadi lokasi ditemukannya jasad Aksaina. Kisah misteri kematian mahasiswa jurusan Biologi Fakultas MIPA UI yang tenggelam di danau ini masih belum terungkap. Setelah 7 tahun kepergian Aksaina Ahad Dori, namun kasusnya masih mengambang dan belum menemukan titik cerah. Aksaina ditemukan tak bernyawa pada tanggal 26 Maret tahun 2015. Saat pertama kali ditemukan di danau ini diduga ia bunuh diri. Namun belakangan Aksaina dinyatakan sebagai korban pembunuhan. Saat tewas Aksaina memakai ransel yang telah diisi sejumlah batu dan ditemukan pula luka lebam. Visum pada korban pun menguatkan kalau Aksaina adalah korban pembunuhan. Namun hingga kini polisi sulit mengungkap kasusnya dengan alasan lokasi tempat meninggalnya sudah rusak karena dimasuki banyak orang yang tidak berkepentingan. 6. Hantu Jembatan Texas. Cerita mistis Jembatan Texas Universitas Indonesia membuat bulu kuduk merinding. Nama Texas diambil dari nama dua fakultas yakni Teknik dan Sastra. Jembatan berwarna merah ini merupakan salah satu ikon UI yang kerap dikunjungi mahasiswa maupun masyarakat. Jembatan Texas menghubungkan dua fakultas yaitu Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Budaya, Sastra, yang terpisahkan oleh sebuah danau. Jembatan Texas dibangun atas kerjasama UI dan PT Krakatau Steel kemudian diresmikan pada Agustus tahun 2007 oleh Rektor UI Gumilar R. Somantri. Jembatan ini menjadi sarana riset produk aplikasi baja dan media promosi baja berestetika atau material baja tahan karat dan cuaca, BTKC, milik PT Krakatau Steel yang berhasil dibentuk secara estetik. Jembatan ini salah satu tempat legendaris yang menyimpan banyak cerita para mahasiswa UI.
Menjadi penghubung antara kedua fakultas membuat jembatan ini menjadi saksi bisu sekian banyak cerita romantis dari mahasiswa kedua fakultas yang menjalin kasih. Tidak hanya kisah romantis, jembatan ini ternyata juga menyimpan cerita mistis. Menurut pengakuan beberapa mahasiswa, ada berbagai penampakan yang terlihat di sekitar jembatan. Cerita mistis paling melegenda adalah kisah kuntilanak yang menggantung terbalik. Desas-desus yang beredar mengatakan kuntilanak tersebut berwajah pucat, area kelopak matanya menghitam, dan ada bekas lebam di sekitar pipi dan rahang. Selain itu, mulutnya juga terbuka dan matanya melotot ke arah mahasiswa yang melihatnya. Cerita yang beredar sosok kuntilanak dikaitkan dengan perempuan yang hamil di luar nikah lalu bunuh diri di bawah jembatan lantaran si pria tidak mau bertanggung jawab. Pria itu meletakkan mayat si perempuan di bawah jembatan. Keesokannya seorang tukang kebun menemukan sesosok mayat perempuan di dekat danau. Sejak saat itu, cerita mistis jembatan Texas UI terus beredar di kalangan mahasiswa. 7. Bis kuning. Bus kuning atau bikun di UI adalah transportasi umum yang digunakan oleh mahasiswa untuk berkeliling kampus. Namun, ada banyak cerita yang beredar mengenai bus ini, termasuk pengalaman penumpang yang melihat hal-hal aneh saat menggunakan bus tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka merasakan kehadiran yang tidak biasa atau bahkan melihat penampakan saat berada di dalam bus, terutama saat malam hari. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang seorang alumnus yang mengaku ditolong oleh bus kuning saat terjebak dalam situasi berbahaya. Dalam pengalamannya, bus tersebut muncul tiba-tiba dan membawanya ke tempat yang aman. Namun, setelah ia menceritakan pengalamannya, ia menyadari bahwa bus tersebut tidak tampak seperti bus biasa, dan tidak ada sopir yang terlihat. Kisah ini menambah aura mistis di sekitar bus kuning. 8. Kereta hantu Stasiun Universitas Indonesia. Misteri yang mengelilingi Stasiun Universitas Indonesia di Depok telah menjadi bagian dari folklore kampus yang menarik perhatian mahasiswa dan masyarakat umum. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang kereta hantu yang konon muncul di stasiun UI. Cerita ini beredar sejak tahun 1990-an dan menjadi urban legend di kalangan mahasiswa. Dikisahkan bahwa seorang mahasiswa yang pulang malam hari menaiki kereta dari UI menuju Tebet. Selama perjalanan, ia merasakan kejanggalan karena kereta tidak berhenti di stasiun manapun dan penumpangnya tampak pucat serta tidak berbicara satu sama lain. Setelah tiba di stasiun Tebet, mahasiswa tersebut menyadari bahwa ia adalah satu-satunya penumpang yang turun. Ketika ia bertanya kepada petugas stasiun, ia terkejut mendengar bahwa tidak ada kereta yang datang dari UI pada malam itu. Ternyata, ia hanya berjalan di sepanjang rel kereta api tanpa menyadari bahwa ia tidak menaiki kereta sama sekali. Beberapa mahasiswa mengatakan jika mereka mendengar suara-suara misterius dan merasakan kehadiran yang tidak biasa saat berada di stasiun. Suara kereta yang tidak terlihat dan penampakan sosok-sosok misterius seringkali menjadi bahan perbincangan di kalangan mahasiswa, terutama saat mereka harus menunggu kereta larut malam. 9. Kehadiran hantu Jemblongan. Hantu Jemblongan konon sudah ada sebelum kampus UI didirikan. Cerita mengenai hantu ini telah beredar sejak lama, dan menjadi bagian dari folklore kampus yang menarik perhatian banyak orang. Hantu Jemblongan dikenal sebagai sosok yang usil. Ia seringkali menumpang di sepeda motor yang melintas di sekitar area kampus, terutama pada malam hari. Banyak pengendara yang melaporkan pengalaman aneh saat merasa ada seseorang yang membonceng mereka, meskipun tidak ada penumpang yang terlihat. Hal ini menambah kesan misterius dan menakutkan bagi mereka yang melewati area tersebut pada malam hari. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa hantu ini adalah arwah seorang wanita yang menjadi korban kecelakaan kereta. Kecelakaan tersebut terjadi sebelum UI berdiri, dan arwahnya kini gentayangan di sekitar rel kereta api dan area kampus. Keberadaan hantu ini seringkali menjadi bahan perbincangan di kalangan mahasiswa, terutama saat mereka harus melewati rel kereta api di malam hari. Fenomena misteri di Universitas Indonesia mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang hidup di dalam komunitas kampus. Kisah-kisah mistis yang beredar
seperti hantu jemblongan, bas kuning, dan berbagai penampakan lainnya, bukan hanya sekadar cerita menakutkan, tetapi juga mengandung pelajaran berharga. Setiap misteri yang ada di sekitar kita adalah pengingat akan sejarah dan perjalanan yang telah dilalui. Mereka mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan, mengenali batasan, dan memahami bahwa tidak semua hal dapat dijelaskan dengan logika. Kisah-kisah ini, meskipun seringkali menakutkan, juga mengajak kita untuk merenungkan makna dari keberadaan kita dan hubungan kita dengan lingkungan. Dengan demikian, fenomena misteri di Universitas Indonesia tidak hanya menambah warna dalam kehidupan kampus, tetapi juga memberikan pelajaran berharga yang dapat diambil oleh setiap individu yang berinteraksi dengan kisah-kisah tersebut.